Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam jumpa bersama saya Katina. Bahwa kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam semangat dalam mencari ilmu. Hari ini kita kembali lagi untuk pelajaran tentang matematika seperti itu ya. Sebelum itu kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Kakak akan absen dulu ya untuk hari ini. Anissa, bagaimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah baik ya. Untuk Ryan, bagaimana kabarnya juga? Iya, baik. Ya, terus Jason bagaimana kabarnya juga? Oh, dikit pilek. Nanti semoga bisa lebih sehat kembali ya. Jangan lupa minum obat seperti itu ya. Baik, sebelum itu Ibu Kakak akan nanya dulu buat kalian ya, Mbak. Kemarin waktu hari Minggu kemana aja nih? Anissa kemarin waktu hari Minggu kemana? Oke, jalan-jalan atau liburan? Pergi jalan-jalan ya ke puncak seperti itu bagus. Untuk Raya bagaimana? Waktu minggu kemarin kan hari libur tuh ya. Pergi jalan-jalan atau di rumah aja? Di rumah aja. Baik. Jasa bagaimana kemarin waktu hari Minggu pergi kemana? Oke, Jason ke rumah nenek. Oh, bagus. Mengunjungi nenek itu bagus ya. Oke, ya. Baik, untuk sebelum mulai pembelajaran, ya, kakak akan membacakan aturan selama kita belajar. Untuk yang pertama, kita harus open kamera ya. Jadi di kamera kalian di laptop atau PC kalian dinyalakan ya supaya nanti lebih interaktif dan lebih menarik lagi ya. Yang kedua kita juga harus open mic ya. Jadi suaranya bisa terdengar oleh kakak dan teman-teman kalian semua dan supaya kita menjadi lebih fokus dalam belajarnya seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran keempat di modul pertama yaitu tentang algoritma dan perkalian. Untuk itu, akan share dulu ya untuk materinya kalian juga bisa lihat, oke? Okay? Nah, hari ini kita akan belajar modul pertama tentang lesson yang keempat yaitu algoritma dan pangkat ya. Kita buka dulu materinya. Nah, ini kita klik. Kalian juga bisa klik ya untuk materinya. Nah, kalian login sesuai dengan nama kalian ya. Sebentar ya. Ya, nah kita akan belajar untuk klik pembelajaran ini modenya yaitu mode kolaboratif ya. Kita klik. Nah, terus hari ini para penjelajah matematika ya, kita ini kan penjelajah matematika hari ini bersemangat untuk belajar memecahkan kode pembagian. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi ya di dalam pembagian ya. Kita next page ya di selanjutnya yaitu ayo kita bermain bingo ya. Jadi kalian bisa pilih pertanyaan eh mohon maaf pernyataan ya. Anissa, Jason, Ryan silakan pilih mau pernyataan yang mana? Kita bermain bingo dulu. Coba Jason mau pilih yang mana? Bisa berenang. Oke, kita klik bisa berenang ya. Seperti itu. Kita klik next page. Nah, hari ini kita akan melakukan mengulas pembagian dasar dan mempelajari tentang sisa. Yang kedua adalah membagi angka 2 digit dengan angka 1 digit dan 2 digit menggunakan metode kolom.
Yang ketiga adalah menyelesaikan beberapa teka-teki kata yang menyenangkan yang menggunakan pembagian. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Mari kita ingat kembali pengetahuan kita ya. Jadi sebelum kita mulai pembagian, kita ini dulu ya melakukan pemanasan dulu nih soal pembagian ya. Oke, ketuk ya satu untuk membuka. Coba Ryan, mobil nomor berapa? Nomor 6. Oke, nomor 6 klik ya. 72 dibagi 9 berapa Ryan? Nah, ada yang tahu? Anissa? Oh 8, oke ya. Sama aja 8 kali 9, hasilnya 72. Seperti itu ya. Kenapa? Yang paling terpenting ketika kita ingin belajar matematika, kita itu harus tahu perkalian. Kalau untuk belajar pembagian ya, harus kita dasarnya itu perkaliannya itu harus kuat baru bisa pembagian seperti itu. Jadi kalian hafalkan perkalian ya, atau kalian bisa mengulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari ya, nanti cepat merekat dan meresap di otak kita ya. Lanjut. Nah, pembagian bulat ya. Caranya gampang. Untuk membagi pembagian bulat ini, yang pertama hapus angka 0. Ya, hapus angka 0 yang sama dari pembagi dan pembagi 2. Bagilah angka-angka tersebut tanpa angka 0. Jadi intinya si 0 ini kita lupakan dulu ya. Atau kita coret juga, yang kedua kita coret yang jumlahnya sama nolnya ya, jadi akan agar memudahkan kita dalam melakukan penghitungan ya. Sekarang kita coret ini 3.600 dibagi 600, caranya adalah ada dua angka nol yang sama, jadi kita coret saja seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ya, jadi 36 dibagi 6 hasilnya berapa? Ryan? Iya, 6. Betul sekali, Ryan. Pintar ya. Sekarang 49.000 dibagi 700. Sekarang Anissa, coba berapa 49.000 dibagi 700? Gampang ya. Caranya gimana, Anissa? Ya, betul. Dicoret dulu. Benar sekali, dicoret dulu yang angka duanya sama ya. Oh, maaf, nolnya yang sama. Seperti itu. Ya, dua aja. Karena yang nol yang satunya lagi tidak ada temannya, jadi tidak usah dicoret. Nah, sekarang gampang. 490 dibagi 7. Wah, masih gede, Bu. Masih gede, Kak, ya. Yang angka nolnya ini kita hilangkan dulu. Tinggal kita bagi. 49 dibagi 7. Berapa, Jason? 7 ya. 7. Terus kita tulis angka 0. Karena tadi 0 ini masih ada ya di sini. Kita kan bukan dihilangkan. Kita tunda dulu tadi ya. Masukkan angka 0. Jadi 490 dibagi 70 hasilnya adalah, iya betul. Hasilnya adalah 70 ya. Selanjutnya 18.000 dibagi 30. Nolnya kita coret satu ya, lebih gampang. Nah, sekarang 1.800 dibagi 3 ya. Nolnya kita simpan dulu ya. Tinggal 18 dibagi 3 berapa? Ada yang tahu? 6 ya kan, 6 kali 3 kan 18 ya. Terus tadi kan ada 0 sisanya masih 2 di sini ya. Kita tulis di sini 0 dan 0 seperti itu. Oke. Selanjutnya ya 45.000 dibagi 9.000. Ada yang tahu Anissa berapa? Ya, kita coret dulu ya. Nolnya 3 agar memudahkan kita. Coret, coret, coret ya. Ya, tinggal memudahkan kita. 45 dibagi 9. Tinggal ininya saja kita bagi ya. 9
dikali 5 hasilnya 45 ya. Jadi hasilnya pembagian itu sendiri yang kita tulis. Berarti hasilnya 5 seperti itu ya. Gampang ya? Oke, kita periksa nih. Jawaban kita udah bener belum ya? Kita periksa. Dulu, sebentar. Bener ya. Udah bener semuanya ya. Maaf tadi udah kembali belum ya? Ya, jawabannya betul semua ya. Aduh, maaf. Ya, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Next page. Ya, mari kita bicarakan tentang sisa ya. Apa yang terjadi jika mencoba membagi ya sebuah permen, ada 3 orang anak laki-laki. Di sini ada 14 permen. Kita hitung dulu. Ini ada benar nggak ada 14 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 ya. Jadi ada 14 permen. Permen ini banyak dibagi ke 3 anak. Di sini ada Anissa, ada Jason, ada Ryan. Jadi berapa tuh? 14 dibagi 3. Hasilnya adalah berapa? 4 sisa 2. Sisanya adalah apa yang tersisa setelah kalian membagi seadil mungkin ya. Jadi masih ada sisa 2 nih ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalian bisa bagi nanti sama yang lain. Oke, begitu. Nah, sekarang pelajaran selanjutnya kita tetap harus membagi sama rata 14 permen tersebut. Tetapi bisa kita menyelesaikan masalahnya dengan cara yang berbeda. Nah, kita tahu ya, 3 dikali 4 sama kan 12. Dan 12 itu adalah yang paling dekat dengan 14 tanpa melewati batas. Ya, 4 dikali 3, 12. 3 kali 4 kan 12. Jadi mau permennya dibagi 4, dibagi 3, hasilnya tetap 12 permen. Nah, berhubung tadi ada yang kurang, maksudnya berlebih ya, jadi sisa 2, seperti itu ya. Jadi sama-sama orang tersebut bagi 4 tuh, 2, 3, 4. Jason dapat 4, Anissa dapat 4, dan Ryan dapat 4. Seperti itu, paham ya? Sisanya permennya 2, udah tinggalin aja di sini ya, seperti itu ya. Pelajaran selanjutnya, sekarang 16 dibagi 3, hasilnya berapa? Ada 3 buah anak perempuan ya. Untuk mendapatkan permen ada 16, kita lihat hasilnya berapa? Jason, ada yang tahu 16 dibagi 3 berapa? Iya, 5 sisa tadi 3 ya. 5R itu kalau sisa ditulisnya R. 5R1. 5 sisa 1 atau kalau itu bisa 5,3 ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah 21 dibagi 4 itu sisanya berapa R? R itu sisa berarti 21 dibagi 4 ya. Hasilnya berapa? 5 sisa 2. Ya, 5. Kita tulis sisa 2. Selanjutnya 12 dibagi 5 berarti berapa? Ya, sisa berapa coba Ryan? 2 sisa 4. Seperti itu ya. Oke, bentar. Selanjutnya 39 dibagi 9. Ya, coba Anissa berapa? 4 sisa 3. Jadi kita harus jago dulu hafalannya ya. Oke, selanjutnya untuk pembagian panjang, hitung 72 dibagi 4 ya. Pembaginya ini 4 dibagi 7 dulu ya. Kita lihat nih cara yang pertama sebentar. Ini susah sekali ya. Bentar.
Nah, yang pertama, angka pertama dari pembagi di sebelah kiri. Jika kurang dari pembagi, maka ambil angka yang kedua ya. Yang kedua, nah kita tidak boleh misalkan 4 kali 7 berapa? 4 kali 7 kan 28 ya. Jadi kalau 4 kali 8 kan 32 ya. Jadi masih banyak ya. Berarti 4 dikali 9 berapa? 36. 4 kali 10, 40. Berarti masih banyak di sini ya. Kemudian bagi dengan pembagi dan tuliskan jawabannya di atas dan sebagai hasil bagi. Yang ketiga, kurangi hasil angka tersebut dan tuliskan selisihnya di bawah ini. Ya, seperti itu ya. Ya, 4 dibagi 7 ya kan satu ya, satu dikali 4 hasilnya 4 dikurangi 3, oke. Lanjut turun angka 2 di sini ya. Oke, turunkan angka yang dibagi jika ada ya, seperti itu ya. Jadi harus turun di ini dikurangi ya. Nah, 4 kali 7 kan 32, 32 kita ke 8 kan. Kan angka turunkan 8 kali 4 kan 32 sama dengan 0 ya. Jadi ulangi proses yang sama ya, nanti juga kalian bisa kok. Nah, sekarang kita ini dulu ya. 45 dibagi 3 hasilnya berapa? Ada yang tahu Anissa? Ini kita tulis angkanya 1 ya. Tulis angka di 3 dikurangi. Ini 1, ini 5. 1 dikali 3, 3 ya. Karena nggak muat jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5 ya. Oke. Maaf ini agak mencong. 5 dikali 3, 15. Seperti itu. Ya, setelah itu 15 dikurangi 15, 0 ya. Dikurangi ini pengurangan ya. Kita periksa jawabannya. Ya, benar ya. Hasilnya 15. Lanjut. 126 dibagi 6 ya. Ada yang tahu Jason berapa? Ya, 126. Kita tulis dulu angka 2 ya. Angka 2 dikali 6 hasilnya 12 ya. 12 kali 12 0 6 turunkan ya. Ini berarti sisa bentar, bentar. Bentar, aduh. Ya, tinggal kita 126 dikurangi 12. Hasilnya turun ini angka 6 ya. Ini 6, ini 1. Oke. 16 dibagi 6. Hasilnya berapa? 2 ya. Hmm, maaf. 16 dibagi 6 hasilnya 1. Ya, maaf. Hasilnya 1. Ya, bentar. Ini nggak ada penghapus ya. Bentar. Ini 1 ya. Ini angka 1, maaf. Ini angka 1.
Ya, 16 kali 6. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Kalian memiliki 144 stiker dan ingin memberikannya secara adil kepada 9 teman. Berapa banyak stiker yang akan diterima setiap teman ya? Jadi ada 144 ya dibagi 9 seperti itu ya. Ya, jadi 9 dikali 1 jadi nggak bisa ya. Berarti 14 dikali eh, berapa kali berapa karena kan satu dibagi nggak mungkin ya. Jadi berapa kali berapa 14 yang bisa dibagi 9 hasilnya berarti satu dulu ya. Satu dikali 9 9 ya. Terus sekarang kita hitung ya Anissa. eh Nah, hasilnya 35 di sini 144 dikurangi 9 ya. Berarti hasilnya ini 5, ini 3. Ya, oke. Tinggal 35. Ini hasilnya berapa? 144. Ya, berarti 35 ini ya. Tulis angka 6. 6 kali 9, 35 ya. 3 turunkan. Nah, 35 dikurangi 3 hasilnya 0. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kamu dan teman kamu sedang menyelenggarakan video turnamen game ya. Dan memiliki 256 pemain, terus dibagi 8 tim ya. Berapa banyak tim yang dapat dibuat ya? 8 berarti kan berapa kali berapa yang hasilnya itu 25 ya. Kalau satu misalkan dua ini nggak bisa, kan nggak mungkin 8 dua dibagi 8 kan nggak bisa ya 8 bagi 2 kan apa 2 dibagi 8 nggak bisa ya. Jadi kita memakai angka sebelahnya juga berarti 25 dibagi 8 berarti berapa hasilnya 3 ya 3 dikali 8 berapa 8 dikali 3 hasilnya 24. Nah, sekarang kita 6 turunkan ya. Kenapa? Karena eh, kita pinjam dulu ya berarti di sini ya. 6 ya. Turunkan 5 dikurangi 4 itu hasilnya 1 ya. Berarti tinggal 16 dibagi 3 hasilnya ya. Jadi 32 maaf ini 4 dikurangi ini 1 ya. Berarti ini hasilnya 2 maaf ini 2 ini hasilnya 3 ya. Ini hilang. Ini kan berarti habis ya akan dimakan ya. Jadi tinggal 6 dibagi 0. Berarti kan ini angkanya tetap dikurangi ya. Berarti bukan 0 tapi tetap angka itu sendiri. Berarti hasilnya 2 ya. Berarti 32 dibagi 8 hasilnya berapa? 38 Jason hasilnya berapa? 4. 4 tulis. 4 kali 8 32. Hasilnya 0. Seperti itu ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan?
Nah, sekarang giliran kalian mulailah mengerjakan sendiri ya. Jika mengalami kesulitan, pastikan untuk meminta bantuan tutor seperti itu ya. Ya, sekarang kita mencocokkan dan contoh jawabannya 56.000 ya dibagi 700 sama kayak tadi ya. Kita coret nolnya ada 2 ya. Berarti 56 tinggal 560 dibagi 7. Hasilnya adalah 80. Sekarang tinggal 56.000 dibagi 7 ya. Kita tulis nolnya ya. Karena kan angka nolnya ini kan di samping 7 kan nggak ada. Jadi kita ini aja apa namanya simpen dulu gitu ya. Jadi hasilnya berapa? 7 kali berapa yang hasilnya 6? Hasilnya 8. Nolnya kita tambahkan 3 biji. 1, 2, 3. Seperti itu. Ini ya, tambah ke sini. Oke, paham ya? Sekarang 56.000 dibagi 70 ya. Sekarang tinggal nolnya aja nih kita coret 1 ya. Ya, berarti tinggal 5.600 dibagi 7. Nolnya simpan aja dulu, jangan pusing-pusing. Tinggal berapa kali berapa, 7 dikali berapa, hasilnya 6. Berarti hasilnya 8. Nolnya kan ada 2 tuh, masih disimpan ya, tinggal tuh di sini. Nih, nol yang ini. Nah, sekarang 56.000 dibagi 7.000. Ya, nolnya ada 3, kita coret di sini. Oke, nolnya ada 3, kita coret. Nah, sekarang 56 dibagi 7 hasilnya berapa? 8. Oke, paham ya? Selanjutnya, bentar. Bagilah 23 batang sama rata di antara ketiga anak laki-laki dan temukan sisanya. Berarti ada berapa ini? 23 batang dibagi 3. Berarti berapa? Sisa berapa? 7. Yang ini ya, 7 sisa 2. Ya, seperti itu ya. Sekarang 68 dibagi 4 ya. Coba kalian lihat berapa kali berapa dulu ya. 4 dikali 2 kan 8. Ya udah berarti kegedean angka 6-nya 4 dikali 1 4. 4 turun. Kali 4 4 ya. Eh sekarang 6 dikurangi 4 berapa? Ada yang tahu Anissa? Hasilnya adalah 2. Terus 8 turunkan sini 28 dibagi 4 hasilnya 7. 7 kali 4 hasilnya 28. Seperti itu ya. Paham ya? Terus 28 dikurangi 8 sisanya 0. Oke, lanjut. Nah, sekarang pembagian panjang ya. Hitung 238 dibagi 7. 238 dibagi 7. Berapa kali berapa yang hasilnya 2? Nggak bisa ya. 7 kecilan ya. Berarti kita nginjek sini 23 bagi 7. Berapa? 3 ya. 3 kali 7 kan 21. Ya udah 3 kali 4 28 kegedean. Berarti 3 di sini. 3 kali 7 21 tulis. Nah, 8 turun ya. Hmm,
Berapa tadi? Ya, ya, ya. 238 ya. Dikurangi 21. Ini 7 turun ya di sini. 7 turun. Terus 1 sini. Eh, maaf. Salah, salah. Berarti ini 8 ya. 3 dikurangi 2 berarti 7 kali 4, 28. Berarti ini ya maaf. Ininya 2. 3 dikurangi 1, 2. Ininya turun 8. Ya, bukan 7 ya. 28 dibagi 7 hasilnya 4. Seperti itu ya. 3 kali 7, 28. 7, 4 kali 7, 28. Hasilnya 0 ya. Ya 34 gitu ya. Lanjut. Sekarang kamu membeli 85 permen untuk dibagi 5 kantong permen untuk teman-teman ya. Nah, berapa banyak permen yang akan dimasukkan ke dalam kantong ya? Berarti berapa? 85 dibagi 5 berapa kali berapa yang hasilnya 85. 5 kali berapa yang hasil 85? 5 dikali 10 kan 50. 5 dikali berapa? Berarti kita harus hitung sendiri ya. Berarti 5 dikali 17 berarti ya. 17 ya. Sini 17 dikali 5. Ini 5 7 7 bawah 1 ya 17 berarti ya. Berapa berarti 17 dikali 5 yang hasilnya 85 seperti itu ya. Nah, kamu memiliki 504 megabyte memori ya. Terus dia setiap lagu membutuhkan 7 megabyte. Berarti berapa hasilnya? 72 ya seperti itu. Jadi bisa kotak aja sendiri ya. Nanti bisa dibantu sama mama sama papanya gitu. Nah, sekarang ada 336 dibagi 6 foto ya. Kamu mengambil foto dicetak ulang kembali ya. Foto per halamannya itu berapa yang saya mau cetak ke foto? Yaitu adalah 56 ya. Jadi harus hafal hitung-hitungan perkalian jadi supaya gampang ya. Nah, sekarang 96.000 kita coret 0 ya. 4 juga sama ya. Biar gampang. 2 kan itu 2 berarti 2 tinggal 960 dibagi 4 hasilnya berapa? Ya 240. Angka hanya muncul sekali dalam satu baris dan satu kolom. Ya, kita tinggal tulis aja nanti di sini ya. Angka hanya akan muncul dalam satu baris dan satu kolom ya. Jadi eh, kita tulis aja nanti ini berapa ya. Ini ada berapa sih permennya ada berapa buah? Kita hitung tuh dua ya dua ada dua. Sedangkan ini madu itu ada dua juga tiga dalam satu baris dan satu kolom ya. Terus ini juga ada cupcake juga ya satu dua tiga tiga baris juga ya. Nanti tinggal ditulis aja seperti itu ya. Digampang. Nah, saatnya untuk bekerja sama ya. Bekerja sama di sini ya. Untuk memecahkan masalah, letakkan mainan adik di dalam laci. Mobil harus berada di samping robot. Mobil harus berada di samping robot. Ya. Oh, mobil harus di samping robot. Oke. Beruang tidak bisa di samping mobil. Beruang ingin tetap di samping puzzle.
Robot harus berada di dalam laci. Robot harus di dalam laci. Beruang, beruang samping puzzle. Mobil di samping robot. Mobil di samping robot. Iya, itu ya. Bagaimana harus ini? Mm-mm. Nah, seperti itu ya. Lebih gampang. Emily mengatur proyek ya. Proyek Emily harus berada di sebelah proyek Nick. Proyek Emily harus di sebelah proyek Nick. Terus, dulu sini dulu. Terus, nah proyek Sarah tidak bisa bersebelahan dengan proyek Emily. Nah, Sarah ingin berada di samping Jack. Heeh. Proyek Nick harus berada berada di akhir barisan. Proyek di akhir barisan. Oh, gini. Nah, kita tarik. Itu ya. Selanjutnya, pustakawan menyusun buku dengan benar. Buku teka-teki matematika tidak boleh bersebelahan dengan buku fantasi. Dan buku tanpa potongan harus bersama dengan buku hewan. Buku teka-teki matematika tidak boleh bersebelahan dengan buku fantasi. Oke. Buku petualangan harus bentuk buku hewan. Petualangan di mana ya ini? Coba aja sini dulu lah. Ya, buku tuang angkas tidak bisa bersebelahan dengan buku misteri. Buku buku ruang angkasa tidak bersebelahan dengan buku matematika. Buku luar angkasa. Mana ya buku angkasa? Ya, tidak bisa dengan buku matematika. Tidak bisa bersama dengan buku matematika. Butuh pasti butuhan terakhir. Buku fantasi. Fantasi terakhir. Ini fantasi ya? Lalu ini fantasi ini. Ruang angkasa. Bentar ya. Fantasi tidak boleh terakhir di sini. Terus buku matematika sini dulu, petualangan laut. Buku ruang angkasa tidak bersebelahan dengan buku matematika. Nah, buku fantasi di urusan terakhir. Gini ya. Lanjut ya. Nah, hari ini kita telah menguasai pembagian dengan angka 2 digit dan mempelajari yang terjadi ketika ada sesuatu yang tersisa dan memecahkan soal pembagian yang rumit seperti itu ya. Saatnya membagi 13 bagi 6, sisanya 1. Sisa adalah apa yang tersisa setelah membagi seadil mungkin ya. Saat membagi sisanya melalui lebih besar dari pembagi seperti itu ya. Jadi bagian yang paling menarik adalah bagian yang paling tersulit dan sekarang saya tahu caranya bagaimana. Saya senang dengan bersama dan saya tahu cara membuat dan saya senang telah melakukan yang terbaik. Oke? Nah, pelajaran berikutnya adalah pelajaran cara membagi 2 digit dan pelajari cara membagi dengan sisa dalam pembagian panjang. Hampir sama kayak tadi ya. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa nanti kalian kerjakan PR ya yang sudah kakak berikan. Terima kasih. Sampai jumpa di eh, kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.